Halo teman-teman semua, kita sudah masuk ke dalam pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai Figma itu sendiri. Nah, ini adalah website dari Figma, namanya figma.com. Teman-teman bisa mengakses figma.com ini melalui website dengan internet. Nah, di dalam figma.com ini kita akan belajar banyak sebagai seorang UI UX designer. Kita bisa lihat untuk website figma.com. Di sini kita bisa mendesain, bisa align, build, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa juga sebenarnya berkolaborasi dengan front-end developer langsung di dalam Figma-nya, karena di sini sudah ada developer mode, yang mana di sini teman-teman dari developer sekalipun bisa melihat dari CSS maupun codingannya yang sesuai dengan Figma yang kita buat. Oke, selanjutnya Figma juga teman-teman sudah banyak sekali yang pakai, bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Dribbble, Coinbase, Dropbox, Microsoft, The New York Times, dan lain sebagainya itu sudah menggunakan Figma. Jadi bahkan di luar sana banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang membutuhkan orang dengan keterampilan Figma yang baik. Nah, Figma sendiri kita bisa bikin space teman-teman khusus di dalam Figma kita bisa explore design dan lain sebagainya. Kita bisa bekerja bersama di dalam satu space. Terus juga kita bisa bikin desain itu rasanya seperti real, karena di prototype ini itu ada banyak sekali komponen-komponen, variabel, dan lain sebagainya yang bisa kita coba supaya desain kita itu serasa real. Bahkan untuk membuat seperti penjumlahan, kalkulator, ngetik dengan tombol yang sesuai dan keluar yang sesuai itu di Figma sudah bisa. Lalu di sini ada developer mode, yang mana kita bisa langsung berkolaborasi dengan developer, nggak perlu lagi pakai aplikasi-aplikasi lain kayak Zeppelin dan lain sebagainya untuk membuat kolaborasi dengan front-end developer, sehingga di sini jadi lebih mudah dalam satu aplikasi, satu link, semuanya bisa di sini. Nah, kita juga bisa scaling dari desain dan developmentnya teman-teman, karena di sini sudah ada varian, ada juga boolean dan variabel. Nanti kita akan bahas teman-teman, nggak perlu pusing dulu untuk di awal karena agak lebih panjang, tapi teman-teman harus tahu bahwa di Figma untuk scaling design di masa depan itu masih bisa teman-teman ya, karena semuanya sudah ada dalam satu space dan juga semuanya bisa diupdate secara real time. Nah, kita juga bisa align sama tim kita dengan beberapa fitur. Salah satunya adalah fitur FigJam juga, yang mana kita bisa lihat di sini bisa pakai plugin Jira dan lain sebagainya. Kita bisa pakai sticky notes, bisa bikin user flow dan lain sebagainya gitu ya. Nah, gimana sih cara kita memulai nih untuk menggunakan Figma? Teman-teman bisa langsung klik get start for free, atau di sini teman-teman diklik aja get start for free. Nanti di sini teman-teman akan mendapatkan tampilan email yang mana bisa dipilih, bisa diketik emailnya teman-teman, lalu passwordnya seperti apa, bisa langsung create account atau bisa menggunakan continue with Google. Nah, karena di sini saya sudah punya akunnya, jadi saya tinggal login aja. Nah, ini user saya login dan tampilannya adalah seperti ini teman-teman untuk tampilan awalnya. Nah, teman-teman di sini nggak usah pusing dulu, saya akan menjelaskan berkaitan dengan tampilan awal Figma. Dari yang pertama di sini ada recent. Recent ini adalah dokumen-dokumen atau file Figma yang kita punya maupun teman kita punya, tapi kita di-assign sama mereka. Itu ada di sini. Terus ada draft, ini adalah file-file yang kita buat. Lalu ada Teams. Teams ini bisa teman-teman buat juga, dan di sini bisa diatur ya Teamsnya siapa, namanya siapa, di dalamnya ada project apa dan membernya siapa. Nanti untuk cara membuat Teamsnya bisa di bawah sini teman-teman. Nah, ini create new team, teman-teman bisa create project di dalam timnya. Nah, semudah itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian atas di sini ada import. Import ini adalah file Figma yang sudah kita punya. Nanti kita bisa import di sini. Dan di sini ada design file, yang mana biasanya kalau membuat sesuatu kita di design file. Lalu ada FigJam board, ini untuk brainstorming, biasanya nanti juga akan kita bahas. Kita hanya bahas umumnya saja. Secara detailnya nanti akan ada video-video lain. Lalu di sini ada notifikasi. Ini adalah semua notifikasi yang pernah
mention kita ataupun ada notifikasi-notifikasi baru dari file kita. Lalu di sini ada community, ini yang sangat penting sekali teman-teman. Di community ini teman-teman bisa dapat banyak inspirasi, desain sistem, visual asset dan lain sebagainya. Kita contoh saja mencari landing page seperti itu. Nah, nanti dari landing page ini teman-teman bisa langsung lihat desainnya seperti apa. Kita contoh yang Apollo ini, desainnya seperti apa, teman-teman bisa langsung open Figma. Ini free teman-teman, jadi nggak perlu khawatir lagi untuk bayar-membayar, kecuali memang di dalamnya bisa jadi nanti ada pembayaran untuk melihat versi yang lebih maju dan lain sebagainya. Teman-teman silahkan bisa dipelajari apa yang file mana yang gratis dan file mana yang berbayar gitu ya. Ini sudah lengkap semua. Teman-teman tinggal klik open Figma. Nah, nanti desainnya semuanya ada di sini. Dan ini desainnya lengkap. Teman-teman bisa ganti-ganti seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, seperti itu dulu untuk pengenalan Figma tools-nya. Selanjutnya kita akan kenalan fitur-fitur apa aja sih yang ada di Figma, mulai dari top bar-nya, terus left bar, sama right bar. Oke, teman-teman, boleh langsung lanjut ke video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya. Thank you.